Sebenarnya teman-teman paham nggak sih? Apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu? Ilmu itu apa? Yo, pengetahuan. Jadi kalau saya tahu tentang sesuatu, itu saya punya ilmu tentang hal itu. Begitu, Alia? Iya. Misalkan saya tahu tentang bahwa kalau batuk itu, batuk pilek, flu, saya perlu minum vitamin C. Itu saya tahu ilmu kedokteran. Ya, maksudnya tuh kayak misalkan kita batuk gitu ya Pak ya. Terus kita batuk kan biasanya kita tanya dulu tuh kok ke dokter gitu kan. Apa namanya obatnya gitu. Nah, secara tidak langsung ataupun kalau kita nggak mau nanya, kita cari dulu gitu di internet atau di mana obat buat batuk itu apa. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengetahui bahwa obat batuk tuh ini gitu. Itu ilmu apa pengetahuan, Alia? Pengetahuan dari apa yang kita cari. Oke, terima kasih, Alia. Yang saya tanyakan ilmu. Oke. Ilmu. Apakah ilmu itu sama dengan pengetahuan? Saya ingin jawab, Pak. Beda sedikit nih, Pak. Ilmu itu tahu. Di bahasa Arab kan al-ilm dari alima ya, artinya tahu. Masdar dari al-ilm itu, masdar dari alima ya alama itu al-ilm, artinya tahu. Oke. Jadi ilmu itu pengetahuan. Yang saya maksud ilmu itu ilmu spesifik ya. Ada pendidikan, kalian ekonomi ya, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu geografi, fisika, matematika. Oke, secara letterlek, secara bahasa, etimologi memang ilmu itu artinya tahu. Tapi apakah ilmu yang saya maksud sebagai ilmu ini di sini adalah disiplin ilmu, itu sama dengan pengetahuan? Izin menjawab, Pak. Ya, nanti. Kalau ilmu itu yang sudah ada, contohnya ilmu fisika. Nah, kalau pengetahuan itu dari diri kita sendiri, contohnya kita mencari tahu tentang ilmu tersebut. Terima kasih, Pak. Nanti kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sudah ada itu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, itu ilmu atau pengetahuan? Termasuk pengetahuan, Pak. Bukan ilmu ya? Ilmu pengetahuan. Soalnya kita mempelajari ilmunya, Pak. Jadi ilmu pengetahuan dijadikan satu. Ilmu pengetahuan. Fisika dari IPA, Pak. Ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan alam itu sebenarnya rumpun ilmu pengetahuan alam. Di sana ada biologi, ada fisika, ada kimia, ya. Tapi ilmu itu sendiri, ada yang lain? Sebelum saya. Iya, Pak. Coba menjawab, Pak. Nah, ini yang close ini aja ya, biar kelihatan aktif. Tadi siapa tadi? Tegar ya? Tegar. Kalau pengetahuan itu kesannya kayak lebih luas dari ilmu gitu, Pak. Pengetahuan lebih luas dari ilmu. Ya, maksudnya kalau ilmu kan spesifik ya, dari ilmu ini. Kalau pengetahuan tuh kayak lebih lebih luas gitu. Lebih luas. Jadi, ilmu ini tuh bisa disebut pengetahuan. Ya, tapi kalau pengetahuan tidak bisa disebut ilmu. Nggak gitu, maksudnya gini, pengetahuan tuh kayak luas gitu, lebih luas gitu pengetahuan. Oke, berarti pengetahuan lebih luas. Jadi nggak mesti ilmu, Pak. Maksudnya kita tahu tapi nggak mesti ilmu. Jadi kayak misalnya kita tahu suatu tempat ini di mana, ya kita memiliki pengetahuan tentang tempat ini gitu. Sedangkan tempat itu kan bukan ilmu kan, Pak. Pengetahuan itu bukan ilmu. Oke. I got it. Terima kasih Tegar. Poin yang bagus ya. Ya, ada lagi tadi Siti Nurrahmah? Iya, Pak. Pak izin masuk. Ya. Kalau menurut saya, ilmu adalah hal yang didapat dari manapun, baik melalui formal maupun non-formal. Kalau pengetahuan yang dikembangkan dari ilmu. Pengetahuan itu yang dikembangkan dari ilmu. Misalkan pengetahuan apa yang dikembangkan dari ilmu? Misalnya ilmu tentang sosial.
Terus pengembangannya adalah interaksi antar sesama. Interaksi antar sesama. Kalau ilmu ekonomi, pengembangannya gimana? Kayak bank, jual beli gitu, Pak. Itu pengetahuan. Iya. Ilmunya kan didapat dari teori-teori. Terus pengetahuannya gimana sih cara kita buat jual beli, gimana cara kita nabung gitu. Oke. Kalau saya tahu teori misalkan teori supply and demand, itu saya tahu. Itu ilmu apa pengetahuan? Itu teorinya ilmu, yang kita baca itu ilmunya. Tapi kalau kita yang prakteknya itu pengetahuannya. Prakteknya pengetahuan, berarti praktek pengetahuan itu praktek, ilmu itu teori gitu ya. Oke, terima kasih Siti Nurrahman. Ririn, mau masuk Ririn? Menyampaikan sesuatu? Iya, Pak. Ya. Menurut saya ilmu dan pengetahuan ini nggak bisa dipisahkan ya, Pak. Jadi seseorang jika telah memiliki ilmu, maka di situ dia memiliki pengetahuan. Jadi Menurut saya ilmu, seperti itu, Pak. ilmu adalah pengetahuan. Menurut saya iya, Pak. Sama ya. Berkesinambungan antara satu sama lain. Sinonim ya. Iya. Sinonim. Iya, Pak. Insya Sama Allah. seperti perempuan dan wanita ya. Iya, Pak. Oke, berarti berbeda sama tegar tadi ya. Oke, satu lagi. Ada Saya, Pak. Saya, Pak. Gibran Muas deh yang belum. Oh iya. Mana Muas? Iya Muas. Kalau saya baca Pak, kalau ilmu itu kayak teori yang udah diuji kebenarannya, Pak. Kalau pengetahuan? Kayak ini udah kayak pengetahuan aja gitu, tapi belum diuji. Kalau pengetahuan belum teruji. Belum teruji gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Muas. Ya, Pak. Ya, jawaban yang bagus. Pengetahuan sudah teruji, kemudian tadi pengetahuan yang lebih umum dari ilmu, kemudian ilmu itu teori, pengetahuan itu praktik. Tapi kalau dalam buku yang saya baca dalam pengantar filsafat ilmu Bakhtiar Amsal, itu justru kebalikannya dari Tegar tadi ya. Nah, Tegar mengatakan bahwa pengetahuan itu lebih umum dari ilmu, sedangkan menurut Bakhtiar Amsal ilmu itu bukan lebih luas. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan yang tersistematisir, ya. Jadi ibaratnya itu seperti puzzle. Kalian tahu puzzle ya? Kalian bisa saja punya puzzle ya. 1 puzzle, 2 puzzle, 3 puzzle. Ya. Tetapi ketika itu belum tersusun secara sistematis, ya, atau tersusun tapi salah, puzzle itu tidak memberikan kalian gambaran tentang sesuatu. Ya. Kalian tidak bisa melihat apa yang bisa disimpulkan dari puzzle itu. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis, punya metode, sehingga bisa digunakan untuk melihat gejala-gejala dalam bidang tertentu. Ya. Jadi di sini mungkin saja ya kalau kata si Tegar tadi, kalian punya puzzle-puzzle yang banyak gitu ya, berbeda-beda. Ada puzzle tentang rumah, ada puzzle masjid, puzzle apalagi puzzle pantai gitu ya. Ya itu di bidang masing-masing. Bahkan seperti satu pengetahuan di fisika, satu pengetahuan di kedokteran, satu pengetahuan ekonomi. Ya. Tapi kalau ilmu itu sendiri, ilmu itu adalah kumpulan dari puzzle-puzzle yang terangkai sehingga memberikan gambaran yang utuh
terhadap sesuatu. Gitu ya. Ya, misalkan ini, saya berikan ilustrasi begini ya. Penanganan corona di Amerika itu pada mulanya kacau balau. Karena presidennya awalnya menolak gitu, ketika masih Donald Trump itu mengatakan, oh ini seperti penyakit-penyakit biasa, dan Trump pun mempromosikan bahwa sebenarnya obat dari penyakit corona ini gampang, desinfektan. Ya. Jadi desinfektan itu bisa menyembuhkan atau membunuh virus corona. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menyuntikkan desinfektan ke dalam tubuh mereka supaya tidak kena corona. Apa akibatnya? Ya, mereka tidak mati karena corona, tapi mati karena desinfektan. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya pengetahuan bahwa desinfektan itu membunuh corona itu benar, ya, benar. Tetapi dalam sebuah ilmu kita harus memahami itu dalam satu susunan kerangka yang besar yang tepat, bahwa dia membunuh corona, tetapi harus digunakan dalam konteks tertentu, misalkan sebagai obat luar, gitu ya. Kemudian dia juga memiliki dampak negatif kalau terkena organ-organ tubuh manusia. Maka dalam kedokteran itu ada ilmu tentang manfaat-manfaat zat kimia, tapi juga ada ilmu tentang efek sampingnya. Maka kemudian diukur obat-obatnya itu dosisnya berapa, supaya manusia bisa tahan, bisa kuat untuk obat itu. Dibuat dosis pagi, siang, malam, supaya tidak mengganggu kerja lambung, gitu ya. Nah, ada batasannya juga, gitu ya. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang sistematis ya, pengetahuan tentang khasiat kimia atau khasiat tumbuh-tumbuhan, pengetahuan tentang cara kerja organ manusia, pengetahuan tentang jam-jam biologis manusia, pengetahuan tentang reaksi saraf manusia, pengetahuan tentang banyak hal, dan itu tersusun secara sistematis. Nah, kalau tadi pengetahuan satu saja, pengetahuan bahwa desinfektan itu membunuh corona, itu bukanlah ilmu, itu cuma satu keping saja. Ya. Jadi di sini kalian bisa mengerti ya perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Ya, ada perbedaan sistem susunan kerangka, yang mana ilmu itu seperti puzzle, ya kita bisa melihat gambarannya, sementara pengetahuan itu masih acak, ya masih nggak jelas, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Gitu. Makanya kalau dalam di pesantren-pesantren atau di TPA itu diajarkan bahwa al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Apa sih maksudnya ilmu itu cahaya? Ya, ilmu itu seperti cahaya, yang mana dengan cahaya itu kalian bisa melihat. Tanpa cahaya kalian nggak bisa melihat. Ya. Ibaratkan kalian datang membawa orang tua kalian ke dokter, kemudian konsultasi, dok, saya itu sudah sebulan ini gitu, sembelit, saya makan ini. Nah, kalian tahu itu keluhan dari orang tua kalian itu, tapi kalian nggak bisa menyimpulkan apa-apa, karena kalian tidak bisa memandang, ya, tidak bisa melihat realitas. Berbeda dengan dokter yang sudah punya ilmunya, sehingga dia bisa paham kalau sembelit ini disebabkan oleh faktor ini dilihat dari makanannya tadi. Karena sudah ada ilmu tentang manfaat makanan sekaligus bahaya makanan kalau berlebihan, gitu ya. Sama seperti pakar ekonomi. Dia bisa memprediksi 10 tahun ke depan pekerjaan sebagai analis itu akan punah, karena akan diganti oleh robot.
Bagaimana dia bisa melihat seperti itu? Ya karena dia menguasai ilmu makro, ilmu mikro, kemudian analisis pasar segala macam. Ya. Pakar politik gitu ya. Nanti yang di presiden adalah ini 10 tahun ke depan saya akan melihat bahwa siapa misalkan Gibran itu akan diajukan sebagai gubernur DKI, misalkan seperti itu. Dari mana dia bisa seperti itu? Karena dia belajar ekonomi ya, dia belajar politik maksud saya. Ilmu politik, sosiologi politik, psikologi politik gitu ya. Kemudian kebijakan publik. Nah, jadi orang-orang yang berilmu itu menjadi seperti punya kacamata yang bisa membuat dia membaca realitas secara berbeda dari orang banyak. Bahkan seperti orang yang means ya, orang yang minus itu adalah orang biasa, kemudian dia pakai kacamata. Beda melihatnya. Nah, itulah makna bahwa pengetahuan atau ilmu adalah cahaya. Ya. Makanya kalian perlu belajar ilmu bukan cuma pengetahuan. Makanya kenapa nggak cukup sih kita sekarang kan banyak informasi ya di broadcast WhatsApp itu. Di keluarga ada hadis-hadis, ada ayat Al-Qur'an, ada tafsiran, ada informasi manfaat khasiat jeruk nipis ya, mencegah kanker gini. Kenapa masih perlu kuliah? Ya karena apa yang disampaikan, informasi itu informasi yang acak ya. Informasi yang acak sehingga itu tidak bisa membantu kita untuk mengambil keputusan, melihat realitas ya. Malah bingung sendiri ini ya. Ada hadis bilang gini, ini yang benar yang mana? Nah, ya karena nggak belajar, misalkan al-jam'u bainal ahadits alladzi dhahirul ikhtilaf gitu ya. Ya. Dan segala macam. Ya, jadi itu sedikit sekilas tentang ilmu pengetahuan dan juga menekankan tentang pentingnya ilmu. Kita akan lanjut pembahasan kita hari ini kurang lebih disimpulkan sama Torik tadi ya tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, bagaimana manusia mengetahui sesuatu, kemudian apa sih itu ilmu pengetahuan. Ya sebelum itu kita bahas sekilas tentang ciri-ciri ilmu. Ilmu itu bersifat koheren ya. Koheren itu berhubungan satu bagian dengan bagian lain. Pengetahuan tentang obat berhubungan dengan pengetahuan tentang kondisi fisiologis organ tubuh manusia, berhubungan dengan jam biologis manusia. Pengetahuan tentang obat berhubungan dengan efek samping obat. Ya, semuanya berhubungan satu sama lain. Empiris itu bisa dibuktikan, diukur dengan indera. Ya. Make sense, apa sih artinya make sense? Make sense itu artinya bisa dibuktikan oleh indera. Ya. Doesn't make sense ya, nggak masuk akal sebenarnya kan artinya secara umum, tapi sebenarnya itu artinya berasal dari indera. Gitu ya. Makanya dalam laboratorium kita melihat ada mikroskop untuk melihat yang kecil, ya supaya bisa diukur, bisa dilihat dengan mata. Ada teleskop untuk melihat yang jauh, ada kacamata, ada tabung-tabung untuk mencampur cairan-cairan kimia sehingga bisa dilihat, diraba, didengarkan. Ada frekuensi suara gitu ya, radio itu kan frekuensi ukuran gitu ya, bisa didengar, bisa dirasakan. Maka ada ukuran kemanisan, ada Brix namanya ya, 1 Brix, 2 Brix, semuanya diukur. Nah, ini adalah pedoman atau paradigma dalam ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan alam itu maksudnya rumpun ilmu yang berhubungan dengan menjelaskan bagaimana fenomena alam itu bekerja. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu bukan hanya kepingan informasi, tetapi mencakup seluruh kesatuan ide yang mengacu pada objek tertentu. Ya, tadi bagian-bagian yang saling terkait dan berhubungan dan lengkap, itu bukan potongan-potongannya. Ilmu tidak memerlukan penerimaan dari setiap orang karena memiliki aturan dan teorinya sendiri. Ya, maksudnya begini,
Meskipun mungkin kalian tidak tahu ilmu apa, ilmu geofisika gitu ya. Tapi ilmu geofisika itu sendiri sebagai sebuah ilmu yang punya metodologi, punya sistem, punya teori-teori, itu akan tetap ada. Ada orang yang menolak bahwa bumi itu bundar dan mengatakan bahwa bumi itu datar. Itu tidak menolak, tidak bisa menafikan bahwa ada ilmu geografi yang mempelajari tentang bumi dan selamanya sudah membuktikan bahwa bumi itu bundar. Jadi, apakah kita menerima atau tidak suatu ilmu pengetahuan itu tidak mempengaruhi keberadaan dari ilmu itu sendiri. Kemudian, ilmu memiliki metodologi. Ya. Kalau disebutkan ilmu pengetahuan, artinya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis dengan metode-metode dan sistem yang koheren. Gitu ya. Nah, memang pada dasarnya artinya ilmu itu cukup mengetahui ya, alima ya'lamu ilmun gitu ya. Ilmun artinya mengetahui pengetahuan, tapi dalam istilah ilmiah ya, bahwa ilmu itu sesuatu yang tersusun secara sistematis. Atau bahasa Arabnya fan ya, fannul ilmi, bukan cuma ilmun saja tapi fannul ilmi ya. Ilmu yang ada artnya ya, ada seninya. Oke. Sampai sini ya teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kita lanjut. Coba tolong Pak, maaf bisa diulang yang tadi apa, ilmu nggak perlu penalaran gitu. Ya, nggak perlu penerimaan ya dari setiap orang. Artinya ya bisa saja orang itu nggak tahu tentang ilmu itu, tapi ilmu itu sendiri ya, tetap ada. Kita nggak tahu ilmu kedokteran, tapi ilmu kedokteran ini sebagai sebuah ilmu yang ada metodenya segala macam, dia tetap ada, tetap eksis gitu. Ya, jadi nah ini membuktikan bahwa sebenarnya kadang-kadang orang itu bisa salah loh menangkap ilmu pengetahuan. Ya. Orang bisa keliru menangkap tadi contohnya tentang manfaat dari desinfektan. Bahwa desinfektan itu memang berguna untuk mencegah, membunuh virus corona, tapi dalam konteks-konteks tertentu dengan digunakan dengan cara-cara tertentu. Nah, ada orang yang salah tangkap, ya, menganggap bahwa itu berguna apabila kita karena corona itu menyerang paru-paru, maka desinfektan perlu dimasukkan ke paru-paru. Gitu. Ya, coronanya mati, orangnya juga mati, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa saja kita salah menangkap ilmu, tapi ilmu itu sendiri tetap eksis karena memiliki aturan-aturan dan pandangannya sendiri. Ada orang yang tidak mau belajar filsafat, bahwa filsafat itu sesat, filsafat itu nggak jelas, ngawang-ngawang. Tapi filsafat itu sendiri sebagai sebuah ilmu tetap ada, gitu ya, tetap berfungsi, tetap eksis. Ada orang yang belajar agama, gitu ya. Tapi ilmu agama itu sendiri ya tetap ada, itu maksudnya ada Pak. Oke, saya lanjutkan ya tentang hakikat ilmu. Nah, hakikat pengetahuan, ini lebih spesifik lagi pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Nah, pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mental state. Apa itu mental state? Kondisi jiwa. Kita tahu itu karena pengetahuan itu ada dalam diri kita, ya, mengenai sesuatu di luar diri kita. Ya. Ini ada sebuah handphone ya. Handphone ini ada di luar atau dalam diri kita? Di luar, gitu ya. Tapi saya tahu bahwa itu handphone. Pengetahuan saya itu ada di dalam diri saya. Ya. Entah apakah itu di otak, ada yang bilang di hati, ada yang bilang di kolep, di jantung, gitu ya. Ada yang bilang di akal. Oke, kita lepaskan perdebatan, tapi semuanya memandang bahwa pengetahuan itu ada dalam diri manusia. Nah, itu mental state maksudnya seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ilmu yang benar itu seperti apa? Pengetahuan yang benar itu seperti apa? Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang apakah dia sesuai dengan realitanya atau tidak. Nah, ini adalah pertanyaan dari mazhab realisme.
Jadi dalam memandang pengetahuan, ya, itu ada dua aliran. Yang pertama realisme, yang kedua idealisme. Nah, kalau realisme, dia menganggap pengetahuan itu seperti hasil cetakan foto, ya. Dulu kalian pakai Kodak, atau kalian nggak ngalamin masa Kodak, ya, masa kamera manual itu. Nah, atau kalian ngambil foto di HP, gitu ya. Ada hasilnya di HP. Apakah foto di HP itu sama dengan kondisi kalian? Nah, kadang-kadang kan teman-teman ada yang selfie. Selfie kok beda banget ya, kelihatan gendut sekali saya di sini. Gitu. Kalau itu sesuai dengan realita, itu adalah pengetahuan yang benar. Tapi kalau nggak sesuai, itu adalah pengetahuan yang keliru. Misalkan bahwa buah mangga itu daunnya hijau. Terus dalam pengetahuan saya, dalam diri saya, itu saya menganggap bahwa daun mangga itu biru. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang ada di luar diri saya, maka ini adalah pengetahuan yang salah, yang keliru. Ya. Maka ada pertanyaan, bagaimana kriteria pengetahuan dalam realisme? Jawabannya adalah kesesuaian antara realitas dengan apa yang dipandang jiwa sebagai pengetahuan. Gitu ya. Kalau pengetahuannya itu sesuai, itu benar, itu ilmu yang benar. Kalau pengetahuannya itu salah, ya itu pengetahuan yang salah, kalau tidak sesuai. Nah, itulah realisme. Gitu ya. Nah, realisme ini banyak diterapkan dan memang menjadi landasan dari pengetahuan ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi semuanya kan diukur, dilihat, dibuktikan dengan indera, apakah sama atau tidak. Gitu. Kalau dia sama, maka dia pengetahuan yang benar. Kalau tidak, dia adalah pengetahuan yang salah. Akan tetapi teori ini kadang-kadang punya masalah, gitu ya. Misalkan begini, bagaimana kita menilai sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dibuktikan oleh indera? Misalkan, bagaimana kita membuktikan Tuhan? Bagaimana kita menilai sebuah karya seni? Ini ada karya seni, ya, ada lukisan-lukisan. Ini bagus yang merah atau bagus yang biru? Ya. Itu kan pertanyaan yang jawabannya tidak bisa pasti. Menurut pakar tertentu, lukisan ini bagus yang merah. Tidak, bagus yang biru, karena warnanya lebih gradatif, lebih teksturnya lebih bagus. Gitu. Atau apa sih cantik itu? Apa sih ganteng itu? Oh, cantik itu relatif. Ya. Atau apakah kebijakan bantuan sosial atau kewajiban vaksin kepada semua warga, syarat bepergian itu harus pakai vaksin, itu kebijakan yang tepat atau kebijakan yang salah? Nah, itu kan tidak bisa dijawab dengan pasti seperti di fisika, ya. Tetapi bisa saja berbeda pandangan antara satu orang dan orang yang lain karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cantik menurut saya mungkin berbeda menurut cantik menurut Akmal, gitu ya. Kemudian lukisan ini indah atau tidak, itu juga mungkin berbeda di antara pandangan para yang menilai, gitu ya. Nah, jadi ini adalah pandangan yang berbeda dari realisme, yaitu idealisme, yang menganggap bahwa pengetahuan itu bukan kopian dari apa yang ada di luar, tapi dia cuma pandangan subjektif saja. Cuma pemikiran individu saja tentang sesuatu, ya. Nah, apakah dia pas sama luarnya atau enggak, itu belum tentu, bukan urusan itu. Yang penting setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, makanya kriteria nanti bukan apakah dia sesuai atau tidak, tapi kecukupan argumen. Apakah kita bisa menjelaskan argumen kita dengan orang lain dan orang lain itu percaya atau tidak.
Misalkan saya mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden yang sukses, yang jenius, gitu ya. Nah, mungkin orang-orang nggak menerima. Bagaimana buktinya kalau Presiden Jokowi itu jenius, gitu ya? Kan tidak diukur dengan misalkan tes IQ, tidak. Tapi saya membuktikan bahwa Jokowi itu berhasil memajukan pemerintahan di kala corona. Negara-negara lain pada krisis, Indonesia tidak. Kemudian Indonesia relatif berhasil menangani corona segala macam. Itu akhirnya membuat lawan bicara saya, benar juga ya, hebat juga ya Presiden Jokowi. Tapi ini bukanlah pembahasan tentang matematika. Ada ukurannya, misalkan IQ-nya Jokowi sekian. Tidak seperti itu. Pembuktiannya ada pembuktian argumentatif ya, pembuktian yang menggunakan pendekatan dialog gitu. Akan cantik siapa? Misalkan Raisa itu cantik atau tidak? Nah, dulu awalnya saya menganggap Raisa itu nggak cantik, biasa aja, cuma putih doang misalkan begitu. Tapi kemudian lama-kelamaan teman saya menjelaskan, dia itu suaranya bagus, dia itu misalkan feminim, dia itu lembut. Benar juga ya. Jadi dalam idealisme, benar atau tidaknya itu tidak diukur apakah dia sesuai dengan realitas atau tidak, tetapi dengan kekuatan argumen, ya. Dengan bagaimana kita menjelaskan dengan alasannya, ya. Di sini. Ya, pengetahuan tidak menggambarkan hakikat kebenaran, tetapi hanyalah gambaran subjektif orang yang menangkap pengetahuan. Ya, mungkin ini terlihat kontroversial, tetapi sebenarnya ada benarnya kalau kita melihat ini pada ranah ilmu sosial. Yang mana ilmu sosial itu tidak bisa pasti 100%. Mesti ada perbedaan pendapat. Nah, jadi memang pengetahuan ilmu sosial itu adalah gambaran subjektif orang-orang saja. Nah, ini berbeda kalau dalam ilmu empiris, ilmu alam, itu bisa diukur dengan pasti. 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Tetapi apakah misalkan saya membuat patung ya, membuat patung angka yang miring gitu ya. Jadi angka 6 itu tidak berdiri, tapi saya buat tidur. Apakah itu angka 6 atau angka 9? Itu kan jadi pertanyaan ya. Itu tidak bisa diukur seperti 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu adalah seni ya. Seni yang diungkapkan kemudian diserahkan pada orang-orang untuk menafsirkan bagaimana apakah itu 6 atau 9 ya. Oke. Nah, berhubungan dengan teori hakikat pengetahuan tadi, ada juga sumber pengetahuan. Jadi yang realisme ini dekat dengan empirisisme, ya. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera. Seperti kata Torik tadi, manusia tahu lewat indera, ya. Tahu bahwa gula itu manis, ya karena pernah mengecapnya. Ya. Tahu bahwa mangga itu kulitnya hijau, ya karena pernah melihat, gitu ya. Menurut John Locke, manusia itu pada dasarnya adalah seperti papan tulis yang putih yang kosong, seperti kertas kosong, seperti kalau zaman dulu istilahnya tabula rasa atau meja lilin. Orang nulis tuh kalau kalian lihat film-film dulu ya, mau perang itu di atas meja putih, ya, ditaruh di tentara-tentaranya atau gambar apa di atas meja itu. Jadi manusia itu seperti tabula rasa, seperti kertas putih, ya, seperti papan tulis putih, yang mana digambari sama saya tadi Yosi tadi coret-coret di layar, ya seperti itu. Itu fungsi indera. Ya. Ada gambaran di luar ditangkap, kemudian itu membekas dalam diri manusia. Ya. Itu maksudnya tabula rasa. Ya. Sedangkan akal manusia itu bergerak secara pasif saja. Semuanya diambil lewat indera.
Akal manusia cuma ya tinggal nampung aja, nampung pengetahuan gitu. Nah, karena itu proses penyimpulannya adalah induksi. Induksi itu dari apa? Induksi itu dari kasus-kasus khusus, contoh-contoh khusus, kemudian disimpulkan di teori yang besar. Nah, kebalikannya empirisisme ada rasionalisme. Rasionalisme itu pengetahuan yang benar itu diperoleh oleh akal. Kenapa? Karena indera itu bisa salah. Ya. Misalkan ketika dalam gurun pasir, ya, sedang kelaparan, kehausan, udah berjam-jam belum minum nih, kemudian lagi jalan, lihat dari jauh, loh, ada danau nih, gitu. Ayo cepat ke sana, biar bisa minum. Ternyata ketika dihampiri, tidak ada apa-apa, cuma ada padang pasir saja. Itu namanya fata morgana. Ya. Dan memang terjadi buat mereka yang sudah pernah keliling-keliling di gurun pasir, seperti itu. Terus apa itu? Yaitu ilusi optik saja. Itu cuma tipuan indera saja. Sama seperti kita melihat matahari. Matahari itu kecil atau besar? Kecil kalau dilihat dengan mata kepala. Berarti indera kita kan terbatas. Kulit nggak bisa merasakan panas 1000 derajat. Meleleh tangan kita. Jadi rasionalisme indera itu tidak bisa dipatokan, ya, dipatokan kebenaran karena bisa salah dan terbatas. Karena itu dasar yang paling pokok bagi pengetahuan manusia itu adalah akal. Karena akal bisa berpikir, bisa menyimpulkan, bisa mengkategorisasi dari apa yang didapatkan oleh indera. Indera mungkin melihat bahwa benda itu kecil, tapi di akal kita bisa menyimpulkan, oh karena itu jauh kelihatan kecil. Nanti kalau dekat juga besar. Itu adalah kerja akal. Ya. Makanya René Descartes itu kemudian menyatakan pernyataan yang terkenal, ya. When I am thinking, there I am. Atau cogito ergo sum. Ketika aku berpikir, itu aku ada. Maksudnya apa? Ya maksudnya indera itu menipu. Ya. Atau ketika kalian bengong tuh nggak mikir, pikiran kalian ngelantur kemana-mana, itu kalian seakan-akan tidak merasakan keberadaan kalian, kan? Hanya ketika kalian sadar, woi sadar woi, gitu ya, bangun-bangun, nah, kalian bisa merasakan eksistensi keberadaan kalian. Ketika kalian berpikir, disitulah kalian menyadari keberadaan kalian. Ya, menurut teori ini, indera itu hanya menyajikan data mentah saja. Akal lah yang mengolahnya, akal lah yang mengkategorisasi. Ya. Kita melihat daun, melihat buah, melihat apalagi melihat dinding warna hijau. Kan tidak ada di luar itu tentang tulisan hijau, gitu ya. Yaitu hijau, yaitu daun seperti itu aja. Tapi akal kita mengkategorisasi. Oh, ini warnanya hijau, ini warnanya kuning, ini warnanya merah, dan itu kerja akal. Nah, menurut rasionalisme itu. Dan penyimpulannya dengan deduksi dari umum dulu baru ke khusus. Oke. Nah, terakhir tentang teori kebenaran, ya. Sudah ada hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan terakhir teori kebenaran. Bagaimana kita mengukur kebenaran? Nah, karena perbedaan pandangan tadi, filosofis tadi, maka ada teori-teori pandangan-pandangan yang berbeda juga tentang bagaimana kita mengukur kebenaran dalam epistemologi, ya, sekali lagi ini dalam epistemologi. Nah, yang pertama teori kebenaran korespondensi. Yang benar adalah apa yang sesuai antara apa yang kita ketahui dengan realitas. Kalau saya berpandangan bahwa bumi itu datar, tapi faktanya bumi itu bulat atau bundar, maka saya pengetahuannya salah. Saya mengatakan Banjarmasin adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu salah karena pada realitanya tidak sesuai dengan apa yang di alam nyata.
Maka kebenaran adalah kesesuaian antara realitas, antara pengetahuan dengan realitas objektif. Persesuaian antara pernyataan, statement. Saya mengatakan apa? Ottawa ibu kota Amerika. Ini pernyataan saya. Dicek dengan faktanya. Oh, salah. Kawan saya salah. Tapi kalau saya mengatakan dengan pernyataan, Washington DC ibu kota Amerika. Oh, ini sesuai dengan faktanya. Maka itu benar. Nah, yang kedua, teori koherensi. Koherensi itu apa? Koherensi itu kesinambungan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Misalkan saya mengatakan, semua anak filsafat ilmu A akan dapat nilai A semua. Kemudian nanti di akhir saya mengatakan, oh tidak mungkin kalian dapat nilai A semua, karena sebagian nggak mengumpulkan tugas. Kalian protes dong, Pak, kan dulu pernah bilang kalau semuanya dapat nilai A. Artinya kalian sedang memverifikasi kebenaran ya. Dengan cara apa? Membandingkan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Nah, kalau di alam kehidupan nyata kita melihat ya, politisi saling berdebat. Loh, Bapak ini gimana? Dulu kan Bapak yang dukung, misalkan siapa? Dukung politisi A gitu. Kalau sekarang jadi musuhnya, berarti Bapak nggak konsisten dong. Nah, di situ membandingkan dua pernyataan ya, dua posisi. Makanya koherensi itu maksudnya konsistensi ya, konsistensi satu dengan yang lain. Ya. Nah, makanya kalau saya bilang misalkan suatu lukisan itu bagus ya, tapi catnya kok jelek, wah bingung kan kalian? Ini bilang bagus apa jelek sih? Gitu. Ya karena nggak relevan, nggak sesuai satu bagian sama bagian yang lain. Maka untuk teori koherensi yang benar itu adalah hubungan yang selaras, yang konsisten antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Dan ini biasanya dalam ilmu-ilmu abstrak gitu ya. Misalkan ini contohnya dalam agama pun kadang-kadang seperti ini. Kalau saya menafsirkan sholat itu dilarang, berbahaya. Karena dalam Al-Quran ada dalilnya. Wailun lil musallin. Diketawain saya sama teman-teman ya. Pak salah Pak. Bukan gitu maksudnya. Itu ayatnya masih ada hubungannya lagi. Alladzina hum ya an sholatim sahun gitu ya. Yang lalai gitu ya. Nah, itu kan berarti membandingkan satu ayat melihat konsistensi dengan ayat yang lain. Satu penafsiran dengan penafsiran yang lain, satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Kalau itu runtut, konsisten, selaras, maka itu benar. Kalau kacau, maka itu salah. Dan biasanya dalam ilmu filsafat itu sangat kuat sekali menggunakan teori koherensi ini. Nah, suatu teori dianggap benar apabila ia testable dengan data-data baru. Misalkan ada orang mengatakan desinfektan itu membunuh virus corona, mengobati corona. Kemudian ada orang minum desinfektan mati. Wah, berarti ada yang perlu diubah teorinya. Ternyata salah, bukannya virus corona yang mati, orangnya yang mati. Berarti desinfektan itu membunuh virus corona di luar tubuh manusia, gitu ya. Kalau gitu ya betul. Ya. Tapi kalau cuma diambil sebagian ya dia salah. Ya, contohnya matematika. Matematika itu kan nggak dilihat apakah di alam nyata sesuai atau tidak, tapi selama rumusnya benar, ya benar gitu ya. Mengerjakannya sesuai rumus apa tidak? Hasilnya ini 2 tambah 2 berapa? Kan dalam agama ada istilahnya berkah gitu ya. Kita ngasih 1 itu hasilnya bukan 1, nanti akan dapat berkah-berkah yang lain. Tapi kalau dalam matematika ya 1 tambah 1 ya 2. Sudah nggak bisa digugat itu lagi karena sudah jadi teorinya sesuai dengan rumusnya. Nah ini teori yang terakhir adalah pragmatisme ya.
Pragmatisme itu kebenaran bukan dilihat apakah sesuai realitas, bukan dilihat juga apakah dia konsisten, tapi apakah berguna, apakah dia bermanfaat bagi kehidupan manusia secara nyata atau tidak. Nah, contohnya buat bom atom. Bom atom itu baik apa enggak? Berguna, benar atau tidak? Ya, selama dia, kalau teori ini ya, pertama ada manfaatnya untuk memenangi Perang Dunia Kedua, kemudian dapat dikerjakan, kemudian satisfactory consequence, memiliki pengaruh yang memuaskan, maka ini berguna atau ini benar. Nah, tapi kadang-kadang juga mungkin teman-teman memandang sebagai negatif ya. Dalam ilmu sosial juga ya, ilmu sosial juga kadang-kadang kita perlu melihat sesuatu secara pragmatis. Misalkan ada suatu kampung, ya kan mahasiswa ekonomi ya. Kampung itu banyak maksiat, di sana apa namanya menjual minuman keras sebagai sumber penghasilan. Ya, kalau pakai agama salah itu, haram. Jual beli minuman keras itu haram, gitu ya. Tetapi dalam masyarakat kita nggak bisa asal nyerang, asal nyerbu, asal apa namanya melarang penjualannya, gitu ya. Nah, makanya pakai teori pragmatisme. Bagaimana? Ya kita berdakwah dengan cara apa? Dengan cara mengajari atau memberikan alternatif pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan yang jauh dari minuman keras. Misalkan bikin pabrik batik, dan orang-orang yang mulai bekerja di situ. Oh, penghasilannya lebih banyak ya. Udahlah dibuang saja itu ininya minuman kerasnya. Nah, jadi teori itu benar kalau dia workable, kalau dapat dikerjakan. Bukan berdasarkan sentimen saja. Punya teori tentang apa? Pengentasan kemiskinan atau dulu kasusnya di Surabaya. Lokalisasi itu jelas haram ya. Tapi kita tidak bisa asal nutup gitu. Harus dibuat ini penanganan secara luas, bagaimana nanti masyarakatnya kerja apa, kemudian penghasilannya berapa dari bisnisnya itu yang baru itu, supaya tidak malah membuat yang awalnya terlokalisir malah menyebar. Kalau kita tidak bisa membuat orang itu hidup dengan lebih baik dari hasil bisnis yang baru, maka orang itu tentu akan kembali lagi kepada profesi yang lama, ya. Nah, jadi contoh dari pragmatisme ini. Satu sisi dia kadang-kadang punya mudarat karena dia tidak perhatikan baik dan buruk ya. Tapi sisi yang lain dia ada gunanya juga supaya kita lebih realistis dalam melihat fenomena atau kejadian yang ditemukan dalam masyarakat. Oke, teman-teman, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada masukan, tanggapan atau respon dari teman-teman semua? Monggo. Tadi saya masih kurang paham yang teori koherensi yang pakai suatu teori dianggap benar apabila ia testable. Maksudnya masih kurang paham bagaimana contohnya, apa gimana nih? Ya, testable ya. Testable itu artinya dia terbukti benar kalau ada data yang baru, gitu ya. Ada data yang baru, misalkan dalam teori ekonomi, gitu ya. Ada teori kesejahteraan. Kesejahteraan adalah misalkan mengembangkan kemampuan finansial, pendapatan, gitu ya. Pendapatan di suatu komunitas tertentu. Kemudian dilakukanlah upaya-upaya praktik ya, praktik dari teori itu, dibuka lapangan pekerjaan, duitnya lebih banyak, digaji lebih tinggi. Ternyata orangnya kok nggak sejahtera, gitu ya. Berarti teori ini tidak benar, ya. Karena ada fenomena yang membantah, duitnya banyak, tapi kok nggak sejahtera. Jadi ada aspek lain selain aspek
finansial tadi, misalkan kualitas layanan hidup gitu ya, akses transportasi, kemudian kebutuhan spiritual gitu ya. Jadi suatu teori itu kalau dia ada ada kasus dan salah, berarti teori itu tidak benar. Tapi ketika ada kasus dan dia tetap bisa menjelaskan, misalkan teori supply and demand gitu ya. Kenapa ini harga ini naik? Oh, ternyata memang lagi ada paceklik, panennya gagal karena ada hama. Berarti benar dong teori supply and demand. Ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, maka harganya naik. Gitu. Ya, jadi teori itu benar kalau dia testable dengan data-data baru. Kecuali mungkin ada fenomena nih, apa namanya? Produknya melimpah nih, panen massal, tapi harganya naik gitu. Harganya naik, beras lagi panen, tiba-tiba beras jadi 100.000 per kilo. Wah, berarti supply and demand ini salah ini gitu. Tapi kan nggak seperti itu ya. Jadi suatu teori yang kuat itu artinya dia bisa testable dengan data-data baru. Ini sama seperti kalian, misalkan debat sama teman nih. Tadi saya lihat ini apa namanya? Pelatih Indonesia nih, Sintayong nih nggak becus nih. Gimana masa anak suruh gendong-gendong pemain pada pada patah tulang mereka ntar gitu. Kemudian teman-teman balas, loh buktinya menang lawan Cina Taipei, lawan ini. Nah, artinya teori kamu itu tidak benar kalau tidak bisa menjelaskan fenomena ini gitu ya. Kemudian makanya kemudian ada istilahnya ngeles gitu ya. Ngeles itu kan memberikan penjelasan lebih untuk teorinya. Oh, belum lihat aja nanti juga kalah lawan misalkan lawan Cina gitu. Atau apa. Jadi kalau teori kita itu dapat bantahan dan tidak bisa menjawab, maka dia tidak testable ya. Atau misalkan mengatakan bahwa pemerintahan sekarang itu berhasil, datanya adalah ini naik, ekonominya meroket, begini. Ada yang bantah, loh meroket dari mana? Datanya seperti ini, ternyata kemiskinan semakin naik, gitu ya. Kemudian orang yang putus sekolah juga semakin naik. Berarti teori kamu salah dong. Nah, supaya memperkuat teori saya, supaya teori saya kuat, saya berikan penjelasan. Yang salah bukan bahwa pemerintah itu gagal, tapi kan ada corona. Siapa presidennya kalau corona ya pasti akan kemiskinan akan naik, begitu ya. Jadi maksudnya seperti itu, Fauzan. Mengerti ya, Fauzan ya? Berarti kayak melakukan uji coba dengan ya, data betul. yang benar gitu Pak. Betul, Canda. Kalau di ilmu alam memang pakai uji coba ya. Kalian belajar teori Newton, teori elektromagnetik, benar atau enggak? Jadi coba dulu ini, ada data yang baru nih, berhasil atau tidak gitu. Seperti itu. Kalau dia gagal coba yang lain gitu. Ya betul. Seperti yang lain. Ya betul. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Fauzan, pertanyaan yang bagus ya. Oke, ada yang lain? Iya Pak. Ya, Alia. Saya mau minta pendapat Bapak aja sih. Dapat.